Kita juga ingin tahu sebenarnya seperti apa sih Pak dari kiprahnya Kemenkum itu Pak untuk dalam naturalisasi sendiri Pak? Ya, bersyukurlah sekarang kita punya presiden yang berkeinginan untuk bagaimana Indonesia bisa masuk Piala Dunia berikutnya. Jadi kalau Bapak melihat dengan semua skema-skema ini, skenario yang saat ini sudah dibangun, Bapak sudah merasa Indonesia sudah daulat secara hukum Pak? Presiden itu simple maunya. Birokrasi kalian, tugas kalian itu melayani. Jangan persulit rakyat, jangan cari masalah, apalagi membebani sesuatu yang memang dasar hukumnya nggak ada. Ada lokasi pos Bankum. Saya mau konfirmasi ke Bapak, benar nggak sih Pak bahwa sekarang masyarakat Indonesia itu mendapat layanan advokasi hukum, ada tanda kutipnya, gratis? Ini kan bukan, kemarin juga sebelum ini ramai di Bali soal pencuri ayam yang dihakimi akhirnya juga meninggal. Sama dengan yang kasus ini Matraman ya, Matraman. Kedua Pak, masanya yang main hakim sendiri atau penyelesaian kasus hukum di kita yang cukup lama? Hukum harus berada di atas segala-galanya. Bagi Anda pecinta bola, pasti saat ini lagi happy-happynya. Kenapa? Karena Timnas Indonesia baru saja melibas Timnas Kamboja 5-1. Ya kan, pasti lagi happy nih ya Pak ya. Saat ini dalam pertandingan AFF 2026. Dan saat ini satu nama yang paling banyak dicari yaitu Mitchell Baker. Seorang striker yang baru saja naturalisasi kurang lebih ya sekitar 2 minggu lalu. Saya nggak akan ngebahas bolanya di sini, tapi saya mau membahas bahwa ternyata di balik naturalisasi pemain-pemain Timnas Indonesia itu ada peran dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dan nggak hanya itu kabar baiknya, ada lagi kabar menarik yang dibawa oleh Kementerian Hukum, yaitu bahwa saat ini ada layanan advokasi gratis bagi masyarakat Indonesia. Seperti apa? Kita langsung saja bahas sama Pak Menterinya di sini. Sudah ada Menteri Hukum Republik Indonesia, Pak Supratman Andi Aktas. Bapak, terima kasih banyak sudah hadir untuk penjaga harapan. Terima kasih Mbak Diana. Apa kabar? Saya baik Pak. Baik, happy ya? juga Pak Happy. pastinya ya. Dengan harapan kita menang AFF 2026. Amin, amin. Itu Penggemar penting. bola Pak? Penggemar bola pasti ya, tapi saya tidak seheboh kawan-kawan yang lain. Tapi saya punya klub, maksudnya klub favorit ya, Pak, ya? favorit Oke. ya. Timnas favorit. Di samping timnas kita dong, itu kan Pasti. wajib. Jadi saya cukup mengikuti pertandingan-pertandingan bola. Iya, dan ternyata Kemenkum ini punya andil besar loh Pak ya dalam kiprah pemain-pemain naturalisasi ya Pak ya di Indonesia. Kita juga ingin tahu sebenarnya seperti apa sih Pak dari kiprahnya Kemenkum itu Pak untuk dalam naturalisasi sendiri Pak? Sebenarnya kalau di Undang-Undang Kewarganegaraan kita kan memang ada naturalisasi ya. Itu terbagi dua, ada yang naturalisasi luar biasa, ada yang naturalisasi biasa. Kalau naturalisasi biasa itu cukup panjang. Kita termasuk negara yang saat ini sangat selektif untuk menjadikan orang asing menjadi warga negara. Oke. Sangat selektif. Sehingga dalam prosesnya mungkin di periode saya menjadi Menteri Hukum itu tidak lebih dari 5 atau 6 orang bermohon menjadi warga negara yang saya setujui, yang saya teruskan kepada Bapak Presiden. Ya. Oke. Dari ribuan orang. Nah, tentu berbeda kalau naturalisasi luar biasa. Seperti halnya dengan untuk sepak bola, karena itu kan permintaan dari teman-teman PSSI, kemudian Kemenpora. Ya, bersyukurlah sekarang kita punya presiden yang berkeinginan untuk bagaimana Indonesia bisa masuk Piala Dunia berikutnya. Benar. Kemudian juga di samping presiden, Menporanya yang kebetulan Ketua Umum PSSI,
sama-sama pecinta bola. Otomatis Menteri Hukumnya juga harus cinta bola. Iya, Gitu. bahwa artinya Kemenkum juga memiliki andil yang cukup besar ya Pak untuk Ya, memperkuat karena timnas Indonesia proses gitu. naturalisasi luar biasa itu kan memerlukan sebuah proses administrasi. Iya, Nah, kebetulan portofolio soal kewarganegaraan itu di Kementerian Hukum. oke. Jadi entah orang mau jadi warga negara, mau melepaskan kewarganegaraannya, semua pasti berurusan dengan Kementerian Hukum. Tapi yang perlu diingat bahwa yang namanya kewarganegaraan, putusan terakhir itu ada sama Presiden Republik Indonesia. Pak, tapi ada ini nggak sih Pak wacana bahwa akan di Indonesia itu boleh 2 kewarganegaraan Pak? Sekarang kita lagi menyusun undang-undang kewarganegaraan ya, yang baru. Rencana ini sebenarnya sudah lama bergulir, bukan hanya pada saat ini. Sewaktu saya di DPR, tuntutan teman-teman diaspora itu luar biasa kencangnya. Bagaimana kemudian mereka yang sudah berkewarganegaraan asing, tapi karena mungkin lahir sekaligus tumbuh besar sekolah dan bekerja di luar, tapi mereka merasa darah Indonesianya tuh nggak pernah lepas. Nah, karena itu di dalam Undang-Undang Kewarganegaraan yang akan datang belum kita putuskan, tapi sudah kita rumuskan nanti, sudah saya sampaikan kepada Bapak Presiden, nanti akan diteruskan ke DPR. Mudah-mudahan itu jadi ya. Naturalisasinya tidak semata-mata hanya terkait dengan urusan bola dan Piala Dunia 2030, tentu itu menjadi harapan kita. Tapi lebih kepada bagaimana diaspora dan talenta-talenta dunia itu bisa memberi kontribusi yang baik pada Republik. Komitmen Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam posisi seperti sekarang, ini kan sangat bagus, memberi ruang yang luar biasa bagi talenta-talenta di tanah air maupun di luar, apalagi kita, Bapak Presiden lagi mengembangkan yang namanya STEM ya, science, teknologi, dan lain sebagainya itu. Nah, itu kita butuh itu. Nah, kita perlu wujudkan dalam salurannya yakni dui kewarganegaraan yang sifatnya terbatas. Jadi tidak semua orang boleh mengajukan diri untuk menjadi warga negara Indonesia. Ini tidak diberikan kepada orang per orang. Kalau ini jadi diputuskan sebagai sebuah keputusan politik bersama dengan DPR. Jadi sekali lagi ini belum menjadi keputusan. Karena kalau dia yang bermohon nanti, kalau ini jadi, yang bermohon itu bukan individu, tapi lembaga negara. Jadi kementerian atau lembaga negara boleh mengajukan orang yang dianggap memang Republik ini butuhkan untuk kita bagaimana membangun Indonesia. Jadi salurannya kita siapkan. Tapi keraguan orang kan sekarang macam-macam. Wah, nanti gimana? Hak milik nanti bisa seperti ini. Nanti kita atur kemudian. Jadi percayalah bahwa Bapak Presiden dan saya sebagai pembantunya pasti akan menjaga menyangkut soal hal-hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip, terutama perlindungan bagi warga negara kita yang sekarang ada yang masih perlu kita angkat, ada yang menengah, apalagi yang di atas. Iya, artinya di sini kita juga mau menegaskan bahwa tidak terkotak untuk atlet saja ya Pak ya. Bahkan tadi Bapak menyebutkan saintis pun bisa gitu nanti ya Pak ya. Bisa, dokter bisa, dokter juga bisa. Mungkin ahli-ahli yang lain yang kita butuhkan. Jadi yang memungkinkan mereka untuk memberi kontribusi kepada Republik. Tentu sekali lagi kita akan menjaga bahwa warga negara kita yang ada sekarang ini menjadi kewajiban kita yang harus kita jaga. Iya, tadi Pak Menteri juga sempat nyinggung nih, waktu saya di DPR. Lama ya Pak ya di DPR ya Pak ya? Cukup lama. Enakan di eksekutif, legislatif Pak? Plus minus. Oke, boleh tahu dong plusnya apa, minusnya apa nih Pak? Kalau dulu di DPR, kalau ada kunjungan ke luar negeri dulu, ya dulu zaman saya 10 tahun yang lalu, itu kan nggak perlu minta izin ke Presiden. Kalau jadi menteri tidak boleh sembarang keluar. Walaupun itu kegiatan yang sifatnya sangat penting, terutama kalau levelnya itu high level. Apapun semuanya tidak boleh meninggalkan tempat kecuali atas izin Bapak Presiden. Dan dua-duanya tidak terlalu berbeda jauh tugas saya. Di DPR kebetulan saya fokus juga di legislasi.
Dan di Kementerian Hukum juga fokus utamanya, portofolio utamanya itu adalah di bidang perundang-undangan. Jadi secara nature sih tidak ada problem dan tidak ada masalah. Tapi kalau kita berbicara tentang KUHP nasional, Bapak waktu itu kan ikut untuk menggodok ya Pak ya KUHP nasional. Seperti yang kita ketahui bahwa dulu mungkin kita lebih dari 100 tahun ya Pak ya, kita menggunakan KUHP dari ya, tahun dari zaman Belanda, 1946 46, sampai dengan 2020. 26 lah. Oke, cukup lama. Dan akhirnya bisa melahirkan sendiri KUHP nasional gitu. Betul. Bapak juga ikut mengkreasikan itu, juga ikut merancang itu semuanya dan sekarang menjadi eksekutornya gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya yang menjadi poin-poin utama Pak dari KUHP nasional ini apa kalau kita bandingkan dengan yang lama Pak? Banyak hal yang tentu berbeda ya dari sisi penyusunan. Dulu KUHP peninggalan kolonial itu terdiri dari 3 buku. Jadi ada ketentuan umum, kemudian ada kejahatan dan pelanggaran. Oke. Sekarang di KUHP nasional kita tinggal terdiri 2 buku. Jadi kejahatan dan pelanggaran itu disatukan dalam 1 buku. Tapi yang lebih penting di antara semuanya adalah yang pertama menyangkut soal, ini kan soal harkat dan martabat bangsa Indonesia. Bahwa sekian lama kita merdeka, melahirkan sebuah regulasi di bidang hukum pidana, tapi itu kita lambat dalam menyusun produk undang-undang sendiri, nah itu sesuatu yang tentu berbeda. Bahkan seingat saya, hampir semua orang yang terlibat dalam rencana awal penyusunan KUHP, itu seingat saya semua sudah pergi ya, semua sudah kembali ke haribaan Yang Maha Kuasa, dan akhirnya kamilah yang bisa mewujudkan, meneruskan apa yang menjadi cita-cita luhur bagi semua orang yang pernah terlibat di dalam penyusunan KUHP kita. Jadi banyak hal sih yang di dalam secara substansi itu dilakukan penyesuaian terkait hal-hal tersebut. Tapi yang paling inti itu bahwa kalau boleh kita katakan ini adalah sebuah hasil mahakarya, bukan berarti tidak ada kekurangan, pasti ada. Karena kan buktinya di publik kadang-kala timbul, ya biasa namanya karya manusia ya, karya manusia mana ada yang sempurna. Tapi dengan kita melahirkan sebuah KUHP nasional, bersamaan juga di lain waktu, pada kesempatan yang sama juga kita melahirkan penyesuaian dengan hukum acaranya yang juga sudah cukup lama, dari tahun 81 kita punya KUHP dan itu bisa diintegrasikan, yang pada akhirnya satu, tujuan dari pemidanaan itu bukan lagi sekedar bagaimana negara untuk membalas dendam terhadap pelaku, tetapi lebih berorientasi kepada pembinaan dan bagaimana caranya orang yang sudah terlanjur kita anggap orang bermasalah itu harus dibina dalam satu sistem peradilan pidana terpadu yang memanusiakan manusia. Salah satu contohnya, dulu di KUHP kita kan masih mengenal hukuman mati. Hukuman mati tetap kita kenal, kalau dulu itu mutlak. Ya kan, mutlak. Kalaupun bisa dirubah, itu hanya bisa dirubah dari pidana mati, kemudian atau pidana penjara 20 tahun. Nah, tetapi kalau dengan posisi sekarang, pidana mati itu bukan tetap ada menjadi pidana pokok, tapi dengan catatan itu boleh diubah berdasarkan perilaku yang bersangkutan. Ada masa jangka waktu tertentu, kurang lebih 10 tahun mungkin ya, untuk melihat perilakunya seperti apa boleh kemudian pidananya dirubah. Nah, ini semua dilakukan sekali lagi bukan pikiran yang tiba-tiba muncul, enggak. Tapi juga kita tentu belajar bagaimana dunia internasional melakukan reformasi di bidang hukum pidana, dan itu tidak semata-mata ditujukan untuk membalas dendam negara terhadap pelakunya, tetapi bagaimana membuat kohesi sosial yang bisa terbangun kembali secara baik, itu lewat pembinaan di dalam sistem pemasyarakatan kita. Dan dalam waktu dekat,
kita sudah akan membentuk yang namanya Mahkum Japol, Apa itu, PAS, Pak? Mahkamah Agung, Oke. Kementerian Hukum, Kejaksaan, Kepolisian, dan Pemasyarakatan dalam satu lingkup sistem pidana terpadu. Jadi sistem peradilan pidana terpadu. Sehingga baik dari sisi aspek regulasinya, kemudian juga pelaksanaan penyelidikan, kemudian yang ketiga menyangkut soal penuntutannya, kemudian bagaimana prosesnya di pengadilan, kemudian sampai kepada pembinaannya di lembaga pemasyarakatan. Nah, ini akan selalu kita komunikasikan di antara lembaga-lembaga negara yang saya sebutkan tadi dalam bentuk Mahkum Japol PAS. Oke, susah ya Pak ya nyebutnya ya Pak. Iya, tapi memang KUHP nasional ini kan sekarang ini sudah berlaku berarti ya Pak ya, dari Januari ya, 2026 Januari. setelah uji cobanya 3 tahun ya Pak ya. Iya. Bahkan di sini kalau tidak salah juga memperkuat hukum adat. Itu seperti apa itu Pak? Iya, jadi di dalam KUHP nasional kita hukum adat diakui. Iya. Dan jangan lupa sebenarnya yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana mengakomodir sebanyak mungkin terkait dengan restoratif justice. Restorasi justice. Nah, Ya. itu intinya paling penting itu. Jadi kaitan antara bagaimana dulu persepsi teori tentang orang menganggap narapidana itu sebagai musuh negara dan harus dibalas semua tindakannya dengan hukuman yang sepadan dalam bentuk fisik dan lain sebagainya, sekarang berubah. Oke. Ya kan, berubah parameternya. Makanya dulu sebenarnya bukan restoratif justice dalam arti kata untuk pembinaan warga binaan. Itu bukan konsep yang baru ya, karena undang-undang pemasyarakatan kita kan sudah lama. Jadi dulu sistem kepenjaraan sekarang berubah menjadi lembaga pemasyarakatan. Jadi ini yang kita rangkai semua di antara semua masukan, kemudian pemahaman teori, filosofinya, dan juga dasar hukumnya untuk kita lakukan formulasi melahirkanlah karya-karya. Jadi kalau Bapak melihat dengan semua skema-skema ini, skenario yang saat ini sudah dibangun, Bapak sudah merasa Indonesia sudah daulat secara hukum, Pak? Atau ada bisikan-bisikan tertentu nggak sih, Pak, dari Pak Presiden, Pak Prabowo, Indonesia itu harus daulat secara hukum? Apa, Pak? Kalau Bapak Presiden tidak pernah berubah kok. Apa itu? Saya bersama-sama beliau dalam mengikuti apa visi misinya untuk membangun Indonesia, baik dari sisi hukum, politik, ekonomi, saya serapi betul pikiran beliau. Yang pertama dari sisi aspek hukum, beliau menyatakan bahwa hukum itu yang paling penting harus jadi panglima. Panglima, oke. Ya kan? Ya. Hukum harus berada di atas segala-galanya. Itu sesuatu tataran yang ideal. Ideal. Tapi apakah kemudian sekarang sudah tercapai? Tentu belum. Karena itulah beliau selalu mengingatkan bagaimana kemudian hukum itu bisa bekerja, tetapi satu hal yang selalu beliau tegaskan, satu, bahwa inti daripada semua yang diatur oleh hukum itu harus melahirkan sebuah keadilan yang bisa dirasakan. Oke. Siapa yang dituju? Rata-rata selama ini yang menikmati itu adalah kalangan kaum terdidik dan mereka yang punya kemampuan secara ekonomi. Presiden dalam berbagai kesempatan menginginkan keadilan itu harus termanifestasi di seluruh lapisan masyarakat. Oke. Beliau tekankan, terutama kepada mereka yang lemah. Jadi itu pikiran-pikiran dan nasihat-nasihat yang selalu menjadi pegangan kami dalam membuat sebuah regulasi yang berkaitan dengan hukumnya. Karena Presiden dari dulu, sejak saya pertama kali ikut, maupun sebelum saya bergabung di dalam satu naungan partai bersama beliau, saya melihat pikiran-pikiran Bapak Presiden itu nggak pernah berubah. Jadi apa yang diucapkan sebelum menjadi Presiden, bahkan setelah menjadi presiden, itu nggak pernah ada yang berubah. Artinya beliau punya fokus, beliau punya harapan
karena ini bukan hanya harapan Bapak Presiden, tapi sungguhnya harapan kita bersama. Iya, iya. Bagaimana Panglima hukum itu bisa menjadi Panglima, dan hukum bukan hanya di atas kertas yang bagus, tidak ada gunanya. Kalau hanya itu sebuah rangkaian kata-kata, kalimat yang menjamin, tetapi dalam implementasinya tidak punya dampak, terutama bagi mereka yang di bawah. Oke, saya jadi paham sekarang. Beberapa hari yang lalu saya ngeliat ini Pak ya, YouTube, ada kanal YouTube dari Kemenkum itu judulnya Pasti Ada Solusi. Itu episode dari 1 sampai 8 saya mencermati Bapak itu mengundang banyak sekali lapisan masyarakat Pak, yang bahkan di sini ya Pak ya, di bawah sini. Betul, ya Pak ya. di Geraha Pengayoman. Di gedung ini begitu kan, siapa saja boleh datang, bisa melalui Zoom juga ya Pak ya, melalui online juga, boleh mengadu apa aja, boleh kasih kritik dan juga masukan gitu ya Pak ya. Bahkan yang di episode terakhir Bapak sendiri yang hadir. Apakah itu yang tadi pesan dari Pak Prabowo bahwa masyarakat itu harus dilindungi secara hukum tuh bisa menjadi soul dari acara itu Pak? Ya. Di episode awal, Ya. dalam Pasti Ada Solusi, saya bilang, itu nanti bisa dilihat. Penyelenggaraan acara Pasti Ada Solusi itu bukan ide murni dari saya. Jadi dari? Implementasi dari apa yang Bapak Presiden sampaikan, saya terjemahkan dalam bentuk program itu. Apa yang Presiden inginkan? Simple. Presiden itu simple maunya. Birokrasi kalian, tugas kalian itu melayani. Jangan persulit rakyat, jangan cari masalah, apalagi membebani sesuatu yang memang dasar hukumnya nggak ada. Oke. Simpel kan? Kan itu Presiden selalu bilang begitu kan? Saya menerjemahkannya untuk melihat kawan-kawan di Kementerian Hukum bagaimana mereka cara melayani kepada masyarakat. Oke. Cara mengukurnya kan simpel, kembalikan ke masyarakat untuk menilai. Semakin banyak pengaduan dan ketidakpuasan, berarti birokrasinya nggak benar. Tapi itu keren loh Pak. Hah? Keren, karena memang masyarakat bisa ngadu apa aja dan langsung dicarikan Kalau solusinya. keren berarti yang gitu. keren presidennya dong. Oh, iya. Tapi Kan Bapak saya juga pembantu. bisa menerjemahkan itu Ya, Pak ya. Nah, kan tugas sebagai pembantu, kan tidak perlu selalu berharap petunjuk Bapak Presiden. Iya. Bapak Presiden tidak pernah selalu baik sebelum maupun sesudah kami berkomunikasi dalam banyak hal. Beliau itu selalu hanya memberikan petunjuk-petunjuk secara garis besar. Oke. Maka tugas kita secara teknis yang harus mengimplementasikan itu. Iya. Jadi bukan, makanya saya katakan, itu kalaupun berhasil dan diminati oleh masyarakat, berterima kasihlah kepada Presiden Republik Indonesia. Tapi Bapak juga keren menerjemahkannya, karena Bapak benar-benar mengundang masyarakat siapapun tanpa tendensi apapun dari manapun begitu ya Pak ya, dan langsung dicarikan solusinya. Ini mungkin buat pemirsa kita masih belum pada nonton ya Pak ya, pasti ada solusi, bisa langsung nonton di situ, karena di situ yang diundang bukan cuma Pak Menterinya, dirjen-dirjennya semua juga langsung hadir ya Pak ya. Sebenarnya seluruh pejabat tinggi Madya maupun pejabat tinggi Pratama saya tidak wajibkan untuk hadir di acara itu. Tapi di beberapa kesempatan selalu ada tuh Pak. Di Zoom wajib. Jadi semua yang terkait dengan punya tugas dan fungsi pelayanan publik itu wajib hadir. Wajib hadir. Tidak boleh tidak. Tapi tidak wajib untuk hadir di Geraha Pengayoman. Karena saya pingin kalau ada masalah di hari itu juga harus terselesaikan. Wow, oke. Jadi itu bagian itu yang pertama. Tapi yang kedua, kan itu kami di Kementerian Hukum lagi melakukan sebuah transformasi besar-besaran. Ya. Terutama terkait untuk layanan publik yang Presiden inginkan agar itu dilakukan digitalisasi. Karena itu bagian dari asta-cita Bapak Presiden kan. Iya. Maka Kementerian Hukum itu dalam beberapa tahun terakhir ini sejak saya menjabat memang saya fokuskan untuk layanan digital. Mudah-mudahan dalam 2-3 bulan ke depan seluruh layanan di Kementerian Hukum itu tidak perlu lagi teman-teman datang ke kantor, bertemu dengan siapa, cukup nanti download atau ke website Kementerian Hukum, semua layanan hukumnya di sana ada. Kurang lebih 500 sekian layanan hukum yang dibutuhkan itu cukup dengan aplikasi
Kalau buat umum namanya Pasti. Iya. Jadi bisa di-download ya, tolong di-download buat kemudahan teman-teman semua. Nah, karena ini sebahagian kita sudah implementasikan, dan saya yakin bahwa komitmen teman-teman di Kementerian Hukum terkait dengan layanan publik itu sudah baik. Iya. Sebenarnya itu juga uji publik. Oke. Uji publik. Artinya saya sampaikan, dan itu terbukti, bahwa kalaupun ada persoalan sekarang di Kementerian Hukum, itu soal kecepatan. Mbak tahu enggak, per kemarin, total layanan yang kami selesaikan, itu di AHU 8.276.000 kalau nggak salah ya. Dalam kurun waktu? Dari Januari sampai Agustus. Cukup banyak Pak itu. Dan tingkat keberhasilan penyelesaiannya itu 99,77%. Nyaris perfect ya Pak? Nyaris perfect, ya kan? Iya, Nah, artinya saya yakin bahwa teman-teman itu mereka bekerja dengan baik. Iya, iya. Tapi kan tidak boleh sebagai seorang menteri tetap harus melakukan kontrol dan tidak boleh ada toleransi. Kalau masih 99,77%, berarti masih ada 0,23 itu kemungkinan yang belum terlayani secara baik. 0,23 bagi saya itu masalah. Karena kalau di jumlah 0,23 itu masih puluhan ribu orang. Itu masalah. Nah, ini yang harus kita sempurnakan supaya 0,23% itu harus zero ke depannya di Kementerian Hukum. Iya, ya, tapi kita juga sudah melihat bahwa ini sebuah implementasi yang menunjukkan hadirnya pemerintah ya Pak ya untuk masyarakat. Apalagi kalau tadi Bapak menyebutkan ada aplikasi yang namanya aplikasi Pasti. Pasti, gitu ya, Pak ya. Saya boleh lihat? Kita kasih lihat ya Pak, ini aplikasinya namanya Pasti dari Kementerian Hukum Republik Indonesia. Ini aplikasi, jadi harus di-download ya Pak ya? Nggak ada di web ya? Di Apple Store atau Google Store, itu boleh di-download sekarang. Oke. Dari dimanapun sepanjang ada jaringan internet, teman-teman semua boleh meminta layanan hukum di Kementerian. Ada administrasi hukum umumnya, ada peraturan perundangannya, kekayaan intelektual. Nah, ini Pak, ini juga menarik sekali. Ada lokasi pos Bankum. Saya mau konfirmasi ke Bapak, benar nggak sih Pak bahwa sekarang masyarakat Indonesia itu mendapat layanan advokasi hukum, ada tanda kutipnya, gratis? Nanti bisa dibuktikan. Oke. Ya kan? Kementerian Hukum sudah membentuk pos Bankum bukan kurang lebih 83.960 pos Bankum di seluruh Indonesia. Pos bantuan hukum ya Pak ya. Oke. Artinya di semua desa dan kelurahan di seluruh Indonesia sekarang pos bantuan hukumnya ada. Jadi fungsinya? masyarakat boleh datang ke pos Bankum untuk bisa dilayani, baik itu berupa konsultasi hukum, kemudian juga mungkin mediasi. Siapa tahu boleh dimediasi, kan tadi restoratif. Benar, benar. Ya kan? Mediasi, dan yang paling utama kalau ternyata mediasinya gagal, maka Kementerian Hukum menyiapkan rujukan ke advokat. Bagi keluarga yang tidak mampu. Tadi Presiden kan pingin itu. Keadilan itu yang paling penting, itu yang dibawa. Benar. Nah, karena itu Kementerian Hukum saat ini sudah bekerja sama dengan 777 lembaga bantuan hukum yang akan memberikan layanan hukum gratis di seluruh Indonesia. Kalau ternyata harus berujung sampai ke pengadilan ya, litigasi. Tapi sepanjang itu non litigasi, nah itu boleh dimediasi lewat pos Bankum. Kita punya di pos Bankum itu ada paralegal yang akan melakukan proses mediasi dan juga memberi layanan konsultasi yang sudah dilatih oleh Kementerian Hukum, dan juga kita punya hakim juru damai desa namanya. Jadi hakim juru damai desa itu adalah kepala desa atau lurah yang dilatih oleh Mahkamah Agung. Bagaimana itu bisa diselesaikan. Nah, semua yang terjadi di pos Bankum nanti itu pasti terlink ke website Kementerian Hukum. Oh ya? Saya boleh ya Pak cek nih? Kasusnya apa, model penyelesaiannya apa, apakah ada perdamaian atau harus ke
Kandidat. Jadi ini pos Bankum ya? Yang ini ya Pak ya? Iya betul. Oke, dan ini adalah titik-titiknya adalah posnya yang berada di Posnya. sekitar Di lokasi sekitar saya kita, berada ini. betul. Oke, saya coba mau klik salah satu membuktikan tadi yang Bapak sampaikan. Ini oke, statistik kasus. Wah, ada 10 laporan. Tercatat ya Pak ya di sini ya Pak Semua ya? tercatat. 10 laporan, ini dari siapa pengadunya, kemudian jenis kasusnya perdata, tun, banyak sekali nih Pak, waris, kemudian Kamtipmas, semua ada di sini ya Pak ya. Ya. Dan ini juga ada tanggal layanan dan juga on progress-nya seperti apa. Betul. Luar Nah, biasa, nanti oke. itu akan kita lengkapi fitur-fiturnya agar itu tidak direkayasa. Ya, Ya kan? Tidak direkayasa. Itulah pentingnya teknologi. Nanti semua pos bantuan hukum di Kanwil masing-masing, kepala kantor wilayah masing-masing, terutama Kadip P3H, itu akan memonitor pos Bankum. Semua proses pelaporan, mediasi, sampai kepada penyelesaian kasusnya, itu wajib didokumentasikan dan wajib diupload di sini. Oke, tapi tunggu, saya juga mau memperjelas dulu nih Pak. Kalau berdasar KUHP yang baru, KUHP nasional, jadi yang boleh mendapatkan pendampingan advokasi, ini siapa aja? Tersangka kah, korban kah, saksi kah, Kan atau siapa semua nih Pak? sekarang boleh. Semua boleh. Semua Oke, boleh kita kan? perjelas Jadi ya. yang dulu hanya kepada tersangka, Ya. sekarang saksi pun boleh didampingi. Nah, tapi tentu ini berbeda di pos Bankum karena ini kan non litigasi nih, Iya. ya kan non litigasi, lebih kepada mediasi, lebih kepada mediasi. Tapi yang paling menarik itu nanti mudah-mudahan karena presiden ini adalah akses keadilan yang harus disampaikan ke masyarakat bawah. Nanti insya Allah mudah-mudahan DPR setuju, nanti kita akan piloting terkait dengan pembiayaan pos Bankum di tahun 2027. Oke. Agar itu bisa berjalan simultan, harapan masyarakat. Dan yang paling benar itu Mbak Diana, Iya. kalau ini nanti bisa kita kuantifikasi berapa jumlah kasus yang seharusnya semua orang ke polisi, Iya. semua harus ke jaksa, semua ke pengadilan, menghubungi pengacara. Kalau kita kuantifikasi satu kasus yang dibiayai oleh negara hari ini, mau kasus kecil, kasus besar, itu bisa berapa? Dan bayangkan, 38.960 pos Bankum. Kalau kali 10 sampai 20 juta, kalau dia kasus pidana, satu aja pos Bankum menyelesaikan kasus, berapa uang negara yang bisa diselamatkan lewat pos Bankum. Nah, Iya. itulah saya katakan pikiran soal pos Bankum, pikiran soal akses keadilan, yang berpikir itu adalah, itu cita-citanya Bapak Presiden, mengimplementasikannya bagi Kementerian Hukum lewat pos bantuan hukum. Bapak, saya juga mau melihat realitas di masyarakat. Saya mau menunjukkan ada beberapa tayangan berikut, Pak. Kalau Bapak mencermati, ini ada satu Oke, yang kemarin ya. peristiwa ya Pak ya. Kemarin yang akhirnya terjadi bentrokan. Dan ini cukup mengenaskan ya Pak ya. Betul. Karena memang kita melihat ada indikasi bahwa ini ditunggangi. Gitu. Kalau menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat fenomena yang terjadi di masyarakat seperti ini? Ini kan bukan, kemarin juga sebelum ini ramai di Bali soal pencuri ayam yang dihakimi akhirnya juga meninggal. Sama dengan yang kasus di, ini Matraman ya, Matraman. Intinya bagi negara tidak boleh main hakim sendiri. Ya. Karena itulah pentingnya, sekali lagi pentingnya, kehadiran institusi-institusi hukum formal itu bisa bekerja sampai ke bawah. Kenapa saya katakan pos Bankum penting? Karena pos Bankum itu bukan hanya keterlibatan Kementerian Hukum. Nanti di setiap desa dan kelurahan, di setiap pos Bankum, di situ ada Babim Kamtipmas. Notabene adalah polisi. Jadi polisi di desa dan kelurahan kan pasti ada. Kedua ada Babinsa. Di setiap desa dan kelurahan ada anggota TNI. Apakah TNI kita libatkan di dalam enggak. Tapi buat mediasi kita perlu melibatkan. Yang ketiga, kita integrasikan layanan pos Bankum itu dengan
Badan Narkotika Nasional Oke. lewat program Desa Bersinar mereka. Terbukti kemarin di episode yang ke-8, kemarin langsung selesai itu untuk rehabilitasi, mereka ngadu ke Posbankum, mungkin belum terlayani, ngadu ke Menteri, sekarang langsung BNN bekerjasama dengan salah satu lembaga swadaya masyarakat, rehabilitasi gratis bisa jalan, termasuk di Surabaya sekarang. Rehabilitasi dengan BNN Kota Surabaya, dengan Kanwil Kementerian Hukum, sekarang rehab gratis dilaksanakan. Nah, belum lagi dengan Kementerian Desa, dengan Kementerian Dalam Negeri, dan yang terakhir dengan Kejaksaan Agung lewat Jaga Desa oleh yang diselenggarakan Kejaksaan Agung kalau nggak salah dimotori oleh Pak Jam Intel. Kita ada kerjasama semua. Nah, semua nanti senternya adalah desa kelurahan. Karena itu adalah pemerintah Republik Indonesia yang paling bawah. Kalau semua senternya kita itu lakukan, berawal dan kita bisa menyelesaikan di desa, sebagaimana halnya asta-cita Bapak Presiden, bahwa membangun itu harus dimulai dari desa, persoalan-persoalan yang timbul pasti semuanya bisa diselesaikan. Dan tidak semuanya harus berujung ke proses pengadilan. Oke. Nah, khusus untuk kasus yang seperti ini, sekali lagi, tindakan, kemudian dialog antar masyarakat, bagaimana kohesi sosial itu harus dibangun kembali, karena sesungguhnya kita bangsa yang sangat, menurut saya, ya sangat paternalistik. Kita punya tokoh-tokoh di bawah yang kadang-kala bisa menjembatani berbagai macam kepentingan yang berbeda. Kita punya lembaga-lembaga formal, aparat penegak hukum, ada polisi, ada dan lain-lain sebagainya ya. Itu bisa aktif untuk melihat potensi ancaman yang mana itu bisa dari awal bisa dicegah. Dan yang lebih penting, bagi Kementerian Hukum, kita siap mensupport kalau dari sisi aspek regulasinya. Ya, dan ini kalau ngomongin masalah hukum bersama Bapak, ini nggak afdol kalau kita tidak mencoba masuk lebih dalam tentang KUHP nasional. Ini salah satu pasal yang mungkin masih banyak mendapat perdebatan ya Pak ya. Penghinaan terhadap presiden atau pejabat negara. Banyak yang bilang ini pasal karet Pak. Kalau Bapak mencermatinya seperti apa nih Pak? Pasal karet di mana? Iya, karena ini bisa Itu tidak merubah apa-apa. Oke. Karena itu tetap delik aduan. Delik aduan, oke. Artinya, kan siapapun yang mau merasa terhina, kan boleh dong, ya harkat martabat pribadi kan harus ditegakkan. Iya. Tapi apa saya mau gunakan atau tidak, kan tergantung saya. Beda kalau dia delik biasa, Oke. delik umum. Artinya tidak perlu menunggu pengaduan. Faktanya hari ini, di bawah kepemimpinan Bapak Presiden, ada nggak satu orang yang mengeluarkan umpatan, kadangkala sudah mengarah kepada cacian, makian, ya menurut nalar saya aja sebagai Menteri Hukum, belum tentu saya bisa terima. Oke. Ada nggak yang diproses? Kan nggak ada. Kan tadi tidak ada aduan ya Pak ya? Iya, karena nggak ada aduan. Dan itu sudah sesuatu yang sangat baik. Mbak Diana tahu nggak? Bagi kepala negara yang datang berkunjung ke Indonesia, atau kepala negara kita itu berkunjung ke negara yang lain, karena semua negara melakukan di KUHP-nya itu hampir sama. Oke. Itu pasti dilindungi harkat dan martabatnya. Oke. Kepala negara lain loh. Wajib kita lindungi harkat dan martabatnya. Dan itu pidana kalau ada yang melanggar. Masa kepala negara sendiri kita tidak melindungi itu? Iya. Dan sekali lagi untungnya karena Bapak Presiden dengan konsekuensi hari ini beliau selalu bilang, ya sudah saya terima sebagai seorang pemimpin konsekuensinya untuk dikritik. Kadangkala harus dicemooh, Oke. ya kan? Termasuk saya. Dalam 1-2 hari terakhir ini saya banyak dapat cemohan, ya kan? Tentu dalam kasus yang lain ya, karena terkait dengan penerimaan negara bukan pajak, yang saya sudah minta maaf kepada masyarakat Indonesia dan itu kami akan lakukan introspeksi, melakukan kajian kembali mana yang boleh kita nolkan, mana yang tetap kita pertahankan. Ya, artinya bahwa kita di sini mencoba memahami ini bukan artinya membungkam masyarakat ya Pak ya. Kritik boleh, tapi kita harus membedakan maksudnya kritik dan juga menghina itu berbeda gitu ya Pak ya. Karena prinsipnya gini, kita itu jangan kita
menganggap bahwa semua yang berasal dari luar, nilai-nilai itu baik kepada kita sebagai sebuah bangsa. Karena yang perlu kita lakukan adalah merekatkan hubungan-hubungan sosial itu menjadi satu kekuatan penuh untuk membangun republik ini. Mungkin nilai-nilai yang ada di luar cocok buat pribadi kita, mungkin ya. Tapi buat bangsa itu rasa-rasanya agak sulit. Nah, karena itulah kita harus punya pikiran besar, punya jiwa besar untuk melihat bagaimana bangsa ini mau dibangun. Kalau kita pikirkan semua baik atas dasar pikiran, setiap orang punya pikiran yang berbeda, maka kapan kita mengambil keputusan? Tidak akan mungkin. Ya, ada resikonya. Karena itu kritik penting sebagai kontrol. Di Kementerian Hukum, saya dekat dengan teman-teman media semua. Semua media nasional maupun influencer saya dekat. Saya beritahu mereka, Anda adalah alat kontrol saya. Kita bermitra. Saya mengeluarkan kebijakan, teman-teman harus wajib mengontrol. Dan terjadilah keseimbangan. Karena pada akhirnya kalau itu kita lakukan, publik kan yang akan merasakan. Nah, ada satu dua kadang-kala kita perlu dengar, ya biasalah, itu sebuah konsekuensi dari sebuah pilihan kita cara bernegara dalam bentuk demokrasi yang harus kita jalankan. Sudah clear ya Pak ya, artinya ya Pak ya di sini ya. Kritik masih tetap diterima gitu ya Pak, tapi penghinaan itu beda lagi begitu. Pak, mungkin saya mau menanyakan hal yang receh lah ya Pak ya. Boleh ya Pak ya? Kayak dari tadi kita berat terus nih Pak. Saya mau minta tolong Bapak untuk menjawab cepat saja. Spontan aja Pak. Saya mulai ya Pak ya. Kalau Bapak memilih, Bapak fokus bikin undang-undang atau deregulasi Pak? Deregulasi. Alasan singkatnya? Kita udah over-regulate. Over ya Pak ya? Over. Bahkan di antara satu undang-undang dengan undang-undang yang lain, apalagi yang di bawahnya, itu kadang-kadang saling bertentangan. Ya, mungkin itu juga yang akhirnya Bapak kemarin juga sempat menyampaikan kita mengapresiasi Menpora ya Pak ya. Bapak berhasil diregulasi menjadi cuma 4 dari permen sekian permen jadi 4. Nah, itu udah benar. Di sini juga akan seperti itu? Ya, jadi di Kementerian Hukum sama, masa kita yang punya portofolio itu kita tidak melakukan itu. Lagi disiapin oleh Dirjen PP menyangkut soal penyederhanaan peraturan di Kementerian Hukum. Agar ini bisa sampai kepada semua. Kedua Pak, masanya yang main hakim sendiri atau penyelesaian kasus hukum di kita yang cukup lama? 1, 2, 3 Pak. Kayaknya penyelesaian kasus hukum yang lama. Itu fakta. Itu fakta, Ada korelasinya dengan yang pertama, tapi saya tidak mau sebut itu karena itu bukan jalan yang harus kita tempuh. Yang harus kita koreksi adalah bagaimana memberi respon yang cepat agar kasus yang itu bisa diselesaikan secara cepat dan yang lebih utama harus berkeadilan. Bukan memuaskan ya, nggak mungkin bisa memuaskan semua orang, tapi berkeadilan. Ketiga ya Pak ya, Bapak pilih diprotes mahasiswa atau diprotes investor karena regulasi yang bertumpuk? Diprotes apa ya? Ini dua hal karena tergantung substansinya. Kalau buat kepentingan nasional, saya sekarang lebih bagus diprotes karena tadi kan kita konsisten dengan aturan yang pertama, deregulasi, ya kan? Kalau dengan teman-teman mahasiswa saya tidak terlalu khawatir karena saya lakukan yang terbaik yang menurut Presiden inginkan, ya kan? Jadi yang lebih bahaya kalau kemudian investornya itu protes, yang kemudian karena overregulate, yang membuat lapangan kerja nggak bisa terbuka. Mahasiswanya jadi masalah di kemudian hari. Kalau kemudian selesai dan lapangan kerja nggak ada. Pertanyaan selanjutnya terbuka aja Pak. Ini karena keadilan restoratif atau sebenarnya penjara kita yang penuh Pak? Restoratif. Filosofinya berbeda. Ya? Walaupun faktanya ada juga soal itu. Tapi tidak boleh. Ini menyangkut soal
perkembangan politik hukum kita yang mengharuskan bahwa pemulihan hak-hak sosial di tengah-tengah masyarakat itu jauh lebih penting daripada soal kepenjaraan. Jadi ini soal filosofi. Oke. Gitu. Baik, masih tetap konsisten ya Pak ya, restoratif justice. Terakhir, Bapak dikenal sebagai politisi Senayan atau Bapak reformasi hukum? Dua-duanya. Satu, Pak. Bukan, dua-duanya saya nggak miliki. Oh ya? Iya. Alasannya? Saya bekerja apa adanya aja. Jadi saya mau dibilang politisi, saya tidak pernah berharap. Saya mau bilang reformasi itu adalah kewajiban. Jadi saya jalani apa adanya. Oke. Baik. Mengerti jalan pikiran saya? Iya. Bapak tidak mau mendapatkan label yang terlalu berlebihan gitu ya Pak ya. Karena Bapak merasa ini adalah panggilan hati Bapak ya Pak ya. Untuk bisa menjalankan semua tugas dan juga fungsi Bapak. Baik, Pak ini mungkin sebelum kita menutup ngobrol-ngobrol kita Pak. Yang pasti menarik dan juga ditunggu oleh pemirsa kita masalah haki. Ini sejauh ini apa Pak? Saya tadi juga melihat bahwa ini para pencipta lagu, bahkan Bapak sudah menggratiskan pendaftarannya Pak ya, dari 200.000, kemudian jadi 0% ya Pak ya. Tapi baru musik atau gimana? Baru musik dan saya lagi minta kaji agar karya literasi maupun juga seni rupa itu bisa digratiskan jadi 0. Jadi, artinya bahwa uji cobanya di musik dulu begitu? Di musik dulu, kita coba karena kan ekosistem musik sekarang sudah bagus. Sejak saya jadi Menteri Hukum, terutama terkait dengan kelembagaan lembaga manajemen kolektif, pembagian royalti yang dulu ribut tiap tahun, sekarang kan adem-adem, ya kan? Kenapa adem? Karena semua transparan. Bagi mereka yang berhak harus dibayar, yang tidak berhak nggak boleh ngambil. Nah, jadi sekarang lebih adem, lebih baik. Jadi kenapa kita gratiskan musik dulu? Karena sekarang kita punya hampir 7 juta lagu yang harus kita daftarkan. Dan kita harus punya namanya Pusat Data Lagu dan Musik, PDLM yang akan kita bangun. Dan nanti PDLM ini akan terkonek dengan SILEM di LMKN. Jadi semua lagu yang diputar dengan sistem yang ada, terutama yang digital. Jadi yang digital sudah nggak ada masalah sekarang. Ya. Kalau yang digital itu udah nggak ada masalah karena semua sudah by system. By system. Nah, yang paling berat kita kelola sekarang adalah yang analog. Karena analog ini kan banyak sekali di seluruh Indonesia harus dipungut. Nah, saya minta di DJKI dan juga LMKN maupun LMK-nya nanti menyiapkan sistem agar tidak dilakukan lagi survei menyangkut pemutaran lagu di kafe, di mana. Tapi ada alat yang dipasang yang secara real time itu bisa terkonek ke server. Sehingga nanti benar-benar yang didengarkan lagunya di satu tempat hiburan, ya itu yang dibayarkan. Ya kan, kalau di digital kan sudah nggak ada masalah. Itu bisa real time kita bisa ikuti. Nah, sekarang kita patut berbangga pengelolaan lembaga manajemen kolektif kita sekarang sudah menjadi rujukan. Di minimal di Asia Tenggara sekarang, baik itu Malaysia, kemudian Laos, Kamboja, itu berusaha untuk belajar di kita sekarang. Karena kita konsisten perbaikan tata kelola. Tapi yang lebih penting, tata kelola yang baik itu ditentukan soal menyangkut digitalisasi. Menentukan baik tidaknya tata kelola hari ini, ujung-ujungnya adalah digitalisasi. Kalau semua konsisten di situ, itu pasti Republik ini pasti akan baik. Menutup perbincangan saya ngomongin masalah tata kelola. Ini menarik sekali karena Bapak setiap bulan ngumpulin semua ASN Kemenkum, kurang lebih 8.000-an ada ya Pak ya? Ya, hampir kurang lebih. Hampir 8.000-an untuk berkoordinasi. Bahkan pejabat eselon 2 itu yang milih dari ASN sendiri. Itu benar nggak sih Pak? Satu, saya selalu itu menyiapkan wadah buat semuanya. Ada wadah besarnya buat seluruh rakyat Indonesia, pasti ada solusi. Tapi pasti ada solusi ini berhasil kalau saya didukung oleh sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Hukum. Kan nggak mungkin menterinya berhasil. Kalau yang lain di bawah nggak bekerja, unit utama, wilayah,
dan seluruh sampai kepada pegawai CPNS yang baru. Saya nggak mungkin bisa berhasil. Karena mereka lah yang bekerja. Karena itu saya buat satu program khusus sebulan sekali, town hall meeting namanya, yang saya berbicara dengan seluruh pegawai di Kementerian Hukum yang jumlahnya sekarang hampir 8.000, 7.900 sekian. Jadi semua wajib hadir, saya dengarkan keluhannya satu-satu, bagaimana mereka dipimpin oleh atasan langsungnya, bagaimana mereka dipimpin oleh atasan yang di atasnya lagi, kemudian atasannya memperlakukan seperti apa di bawah, apa yang mereka harapkan sebagai aparatur negeri sipil jika bekerja secara baik, saya dengarkan, dan saya tindak lanjuti. Dalam bentuk setiap tahun, saya memberi penghargaan kenaikan pangkat istimewa kepada mereka yang berprestasi. Apa kata saya? Bukan. Presiden sampaikan, kalian jangan kikir-kikir sebagai menteri kasih penghargaan kepada orang yang terbaik. Kan begitu kata Presiden Prabowo. Nah, saya implementasikan. Sekarang siapapun yang terbaik, saya setiap tahun usulkan. Dan saya tidak batasi berapa. Daripada pikiran saya, lebih baik memberikan penghargaan sekarang di saat mereka berprestasi, dibandingkan memberi penghargaan dalam bentuk anumerta setelah dia meninggal dunia. Iya kan? Benar. Walaupun itu juga baik. Tapi lebih bagus sekarang, sehingga memotivasi yang lain. Jadi di Kementerian Hukum sekarang nggak ada anak emas, nggak ada. Yang berprestasi kita hargai, yang melanggar hukuman, yang melanggar disiplin kita tindak. Jadi semua equal. Sekarang semua pegawai dari ASN bisa WA ke menteri, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Jadi semua kita komunikasi. Jadi ini yang paling penting, kita ciptakan keseimbangan. Kita mencari sesuatu yang baik dari masyarakat, tapi jangan lupa, rumah kita sendiri itu harus baik dulu. Kalau tata kelola ekosistem ASN di kementerian ini tidak berjalan secara baik, maka nggak usah berharap pelayanan publiknya jadi baik. Itu nggak akan mungkin. Iya, tapi saya menyimpulkan ini sebuah hal yang luar biasa, bahwa artinya Bapak juga di sini menyampaikan bahwa Bapak tidak bekerja sendiri, keberhasilan selama ini diperoleh oleh Kementerian Hukum, perbaikan-perbaikan yang dilakukan untuk masyarakat, artinya dikerjakan secara bersama-sama ya Pak ya, antara Bapak dan juga jajarannya. Saya ingat Pak, ini sebagai penutup, ada quotes lah dari Helen Keller. Alone we can do little, together we can do so much. Gitu ya Pak ya. Baik, Menteri Hukum Republik Indonesia Bapak Supratman Andi Aktas, terima kasih banyak sudah berbagi cerita bersama kita di podcast Menjaga Harapan. Terus semangat, sehat selalu ya Pak, menjaga harapan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Benar Pak, kita say bye Pak. Bye. Terima kasih.